Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini GKI menyapa lagi kembali kepada saudara. Firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan kita pagi hari ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Hamartia. Dalam bahasa asli Alkitab PB, bahasa Yunani, dosa disebut sebagai hamartia. Memang ada sebutan lain yang berarti dosa, yaitu adikia dalam bahasa Yunani. Dan juga beberapa kata dalam bahasa Ibrani. Masing-masing kata yang ada memiliki makna yang spesifik dan khusus untuk menjelaskan arti dari dosa. Hamartia sendiri berarti melenceng dari target sasaran. Apabila seseorang pemanah mengambil anak panah kemudian membidik sasaran lalu menembak dan anak panahnya menancap 1 meter dari target, maka itu disebut hamartia. Bila kemudian sang pemanah kembali memanah dan panahnya menancap 1 cm dari sasaran, itu juga disebut hamartia. Sekali lagi, bila si pemanah memanah lagi dan panahnya menancap 0,1 cm dari sasaran, tetap disebut hamartia. Jadi tidak peduli seberapa dekat dengan target, bila masih belum mengenai dengan tepat, maka disebut hamartia. Bapak Ibu Saudara, pengertian ini lebih membuka pemahaman kita akan dosa. Sekalipun dosa yang dilakukan nampak begitu kecil, namun itu yang namanya hamartia, artinya melenceng dari sasaran dan target yang ditetapkan Allah. Dan upah bagi dosa adalah maut. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan demikian, bahwa upah bagi pelanggaran adalah kutuk dan hukum, sekecil apapun pelanggaran itu. Seorang peneliti masyarakat Transparansi Indonesia mengatakan bahwa hukuman bagi koruptor tidak adil antara pelaku yang satu dengan yang lainnya. Seorang guru yang melakukan korupsi 54 juta rupiah diganjar hukuman 3 tahun penjara. Tapi pelaku korupsi lain yang melakukan korupsi puluhan miliar rupiah diganjar juga dengan hukuman yang sama, yaitu 3 tahun. Hal ini menurutnya tidak adil. Apa yang terjadi dalam peradilan itu memang nampaknya tidak adil. Namun begitulah sebenarnya konsep mengenai dosa. Tidak ada istilah dosa kecil atau dosa besar. Semuanya merupakan pelanggaran dan harus mendapat hukuman, yaitu maut. Adanya kebenaran ini membuat kita, Bapak Ibu Saudara, harus sungguh-sungguh sadar untuk hidup dalam kebenaran. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat malang apabila tidak ada juru selamat. Oleh kasih karunia Allah, maka Dia sendiri telah datang menjadi manusia sama seperti kita, tapi tidak berdosa. Dia menanggung semua akibat dosa yang seharusnya kita tanggung dan menjadi penebus bagi segala dosa kita. Hidup dalam kasih karunia Allah bukan berarti kesempatan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara berbuat dosa. Tetapi justru kita harus lebih lagi dalam berbuat kebenaran karena kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan pandang enteng dosa-dosa yang nampaknya kecil. Karena sekecil apapun dosa itu adalah tetap dosa yang melanggar keseluruhan perintah Allah. Demikian renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.